Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian fikih dalam kitab Fathul Qorib sampai pada bab Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati. Fasal menerangkan tentang menyebut sesuatu dari benda-benda yang najis. Wa ma yadhuru minha bittibaghi wa ma la yadhuru, dan apa-apa yang bisa suci dari benda najis itu dengan cara disamat, dan apa-apa yang tidak bisa suci. Musannaf kemudian memulai wajuludul maitati, dan kulitnya bangkai, kulluha, seluruh kulit bangkai itu, tadhuru bittibaghi, bisa suci dengan cara disamat. Sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi, baik kulit bangkai tersebut merupakan kulit dari hewan yang bisa dimakan dagingnya ataupun yang tidak bisa dimakan. Misalnya yang bisa dimakan itu bangkainya kambing. Kambing kalau disembelih secara syarak itu bisa dimakan. Nah, ketika mati kambing ini, walaupun najis karena matinya tidak disembelih, itu kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Ataupun hewan yang walaupun disembelih tidak bisa dimakan, seperti ular, serigala, macan, dan lain sebagainya, itu ketika mati kulitnya diambil kemudian disamak, maka menjadi suci. Wa kaifiyatut tabghi ayyunza'a fudulul jildi, dan cara menyamak ini yaitu dengan dicabut atau dihilangkan fudulul jildi, sesuatu yang lebih pada kulit, mimma yu'afinuhu, yaitu sesuatu yang bisa membuat busuk pada kulit, min damin wa nahwihi, yaitu berupa darah dan semacamnya. Jadi ada bagian yang selain kulit, apakah itu darah ataukah lemak atau sisa daging yang masih menempel pada bagian dalam kulit, yang bisa menyebabkan pembusukan pada kulit. Nah, itu harus dihilangkan. Dihilangkan bisyai'in herrifin, dengan sesuatu yang pedas. Jadi herrif ini secara bahasa itu ma yaldza'ul lisana biharafatihi, yaitu sesuatu yang bisa menyengat lesan sebab rasa pedasnya. Jadi karena pedas itu sehingga lesan ini bisa terasa tersengat. Ka'asfin, contohnya seperti tanaman asfin. Ini satu tanaman yang bisa digunakan untuk menyamak. Ataupun sesuatu yang lain, misalnya kalau zaman sekarang ini ada bahan-bahan kimia yang bisa digunakan untuk menghilangkan sisa darah ataupun lemak yang bisa mencegah pembusukan pada kulit, maka itu bisa dipakai. Walau kana al-hirifu najisan, meskipun sesuatu yang pedas itu merupakan benda najis. Kazarki hamamin, seperti kotorannya burung dara misalnya. Nah, itu juga boleh. Walaupun yang digunakan untuk menyamak sesuatu yang pedas tadi itu berupa benda najis. Jadi nggak harus benda suci. Maka kafa fit tabghi, cukup digunakan dalam penyamakan, artinya bisa dipakai untuk menyamak. Nah, ada binatang yang kulitnya itu tidak bisa disamat, yaitu illal jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulitnya anjing dan babi. Kulitnya anjing dan babi yang pada asalnya memang sudah najis, itu ketika mati tetap tidak bisa disucikan dengan cara disamat. Dan juga wama tawallada minhuma, dan hewan yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau salah satunya. Ya, misalnya diandaikan ada anjing kawin dengan kambing, kemudian lahir anak. Nah, anaknya anjing dan kambing ini statusnya sama dengan anjing, yaitu sama-sama
ketika mati menjadi bangkai itu kulitnya tidak bisa suci dengan cara disamak. Ma'a hayawanin tohirin, berkawin dengan hewan yang suci kayak kambing tadi. Fala yadhuru bitibaghi, maka tidak bisa suci dengan cara disamak. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun, tulang bangkai wa sya'ruha, dan rambut dari bangkai itu hukumnya najis. Jadi kalau ada kambing mati, maka kambingnya najis, tulangnya najis, termasuk rambut dari kambing itu juga najis. Wa kadza al-maitatu aidon najisatun, begitu pula bangkainya juga hukumnya najis. Wa urida biha, nah yang dimaksud dengan maitah atau bangkai ini apa? Yaitu azzailatul hayati, hewan yang hilang sifat hidupnya, alias mati bi ghairi dzakatin syar'iyatin, dengan tanpa penyembelihan secara syarat. Fala yustasna, maka tidak perlu dikecualikan hina idzin janinul mudzakati. Jadi tidak perlu dikecualikan janinul mudzakah atau janin dari hewan yang disembelih. Idza kharaja min batni ummihi maitan, apabila keluar dari perut induknya dalam keadaan mati, li'anna dzakatahu fi dzakati ummihi, karena penyembelihan janin itu masuk dalam penyembelihan induknya. Maksudnya begini, kalau ada kambing sedang dalam keadaan hamil, kemudian kambing itu disembelih, ternyata anak yang ada dalam kandungan kambing itu keluar dalam keadaan mati, maka status anaknya tadi juga halal, bisa dimakan, karena penyembelihan si anak tadi itu ikut dalam penyembelihan induknya. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayat, begitu juga pengecualian-pengecualian yang lain, al-madhkurati fil mabsutat, yang disebutkan dalam kitab yang luas pembahasannya. Summa istasna min sya'ril maitati qaulahu, kemudian musannaf ini, pengarang kitab, mengecualikan dari kata rambut bangkai. Nah, rambut bangkai ini ada pengecualian yang disampaikan melalui perkataan musannaf ilal adamiyah. Nah, kecuali manusia atau anak Adam. Jadi rambutnya manusia ini fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi, bahwa rambutnya manusia ini itu hukumnya suci sebagaimana mayatnya. Kalau ada manusia meninggal, maka rambut dan seluruh anggota tubuhnya itu tetap dihukumi suci. Wallahu a'lam bishawab.